Ini dari kelompok 8, UAS visualisasi data B. Kenalkan, nama saya Jeremy Jonathan dengan NPM 616200119. Kenalkan, nama saya Amanda Gozali dengan NPM 616200119. Perkenalkan, nama saya Josephine Audrey Linata dengan NPM 61620011173. Perkenalkan, nama saya Asna Ajara Amalia Putri dengan NPM 61620001178. Untuk film tersukses sepanjang masa berdasarkan sheet film yang profit dan penyesuaian inflasi, kami mendapatkan dengan kategori worldwide growth yang tinggi dan percentage budget recovery yang tinggi. Kami berdasarkan hasil visualisasi kami menyimpulkan bahwa jika sebelum dikenakan inflasi, maka jawabannya adalah The Lion King, merupakan film dengan budget recovery tinggi dan worldwide growth yang tinggi. Nah, tapi kalau misalkan setelah inflasi, kami menemukan bahwa Star Wars merupakan film dengan budget recovery yang tinggi dan juga worldwide growth yang tinggi. Kenapa? Karena Star Wars ini merupakan film tahun 1970-an di dekade segitu. Jadi inflasi ke tahun ini tuh sangat besar sehingga dia merupakan film dengan worldwide growth dan budget recovery yang paling tinggi. Berikut merupakan gambaran film tersukses dengan menggunakan tree maps berdasarkan persentase international gross versus domestic gross. Film tersebut dapat dikatakan sukses bila persentasenya itu lebih dari 1 atau setara dengan 100%. Bila lebih dari 1, berarti pendapatan internasionalnya lebih tinggi daripada pendapatan domestik, sehingga dapat kita bilang bahwa film tersebut lebih terkenal di banyak negara dibandingkan negaranya tersebut. Nah, di sini ini yang visualisasi sebelum inflasi, yang ini visualisasi setelah inflasi. Sama-sama Spirited Away pada tahun 2001, hanya sebelum inflasi dia persentasenya itu 24,87, sedangkan setelah inflasi 42,28. Sehingga berdasarkan kategori ini, kita bisa bilang bahwa film tersuksesnya itu adalah Spirited Away pada tahun 2001. Kalau kita lihat kasus lain, misalkan yang paling rendah itu adalah 0,33, di mana di bawah 1. Kasus seperti ini kita interpretasikan bahwa domestic gross-nya itu lebih tinggi daripada international gross. Sehingga film tersebut dia lebih terkenal di negaranya sendiri dibandingkan di banyak negara. Sekarang kita akan melihat film tersukses berdasarkan worldwide netto terbesar, di mana worldwide netto itu didapatkan dari menghitung worldwide gross dikurangkan dengan budget. Di sini ada dua visualisasi berupa bar plot, yang sebelah kiri sebelum inflasi, yang sebelah kanan setelah inflasi. Di sini budget, kemudian yang X bawah ini adalah worldwide gross-nya. Kita lihat yang sebelum inflasi, film tersuksesnya itu adalah Avatar, karena worldwide netto yang terbesar yaitu sebesar 2.686. Sedangkan untuk yang setelah inflasi, di sini emang Lion King yang tertinggi, tetapi Lion King di sini ada 2 tahun yang berbeda. Sehingga dapat kita bilang bahwa yang tertinggi itu adalah Avatar dengan worldwide netto-nya itu 3.787. Lion King di sini ada 2, yaitu tahun 2019 dengan netonya itu 1.660, dan untuk tahun 1994 netonya itu adalah 2074. Di mana kedua neto ini kalau dipisah itu masih lebih rendah dibandingkan dengan yang Avatar. Pada story bagian 2 ini akan dilakukan analisis film tersukses sepanjang masa berdasarkan data penamaan data. Lalu akan dilakukan analisis lebih lanjut genre dari setiap judul filmnya. Untuk story point yang pertama ini akan dijelaskan visualisasi film tersukses dengan bar plot berdasarkan worldwide gross dan juga profit, di mana profit ini merupakan perhitungan antara worldwide gross dan juga budget. Lalu kita berikan tambahan analisis mengenai genre di setiap judul filmnya. Untuk yang pertama, kita akan melihat film tersukses berdasarkan worldwide gross. Kita ambil 3 contohnya. Yang pertama itu ada film Avatar, di mana film ini bergenre tidak horor atau not horror.
Lalu memiliki worldwide gross-nya sebesar 2.923 juta US dollar. Lalu ada yang kedua ini adalah film berjudul Avenger Endgame yang memiliki genrenya juga not horror atau tidak horor. Lalu memiliki worldwide gross-nya sebesar 2.798 juta US dollar. Lalu yang ketiga ada film dengan judul The Lion King yang bergenrenya juga tidak horor atau not horror dan worldwide gross-nya sebesar 2.727 juta US dollar. Lalu untuk film yang berdasarkan profit, kita lihat 3 film tersuksesnya juga masih sama, seperti 3 film sebelumnya, yaitu yang pertama ada film Avatar, di mana profit yang diperolehnya itu sebesar 2.686 juta US dollar. Lalu yang kedua juga masih sama, film Avenger Endgame dengan profitnya yaitu 2.442 juta US dollar. Lalu yang ketiga, dengan perbedaan yang cukup tipis dengan Avenger, ada judul The Lion King dengan profitnya yaitu 2.422 juta US dollar. Setelah itu kita lihat untuk film yang kurang sukses berdasarkan worldwide gross-nya. Nah, pada grafik ini ada beberapa film yang memang tidak terdapat data dari worldwide gross-nya. Lalu kita ambil saja di bagian sini, ada film Ransom, di mana film ini tuh memiliki worldwide gross-nya sebesar 309 juta US dollar. Di mana genrenya itu juga tidak horor atau not horror. Lalu ada film Bolt dengan worldwide gross-nya itu adalah 310 juta US dollar dengan genrenya juga tidak horor. Lalu ada Little Fockers yang genrenya juga tidak horor dan memiliki worldwide gross-nya sebesar 311 juta US dollar. Lalu apabila berdasarkan profit diperoleh untuk film yang kurang sukses itu pertama ada Slade, di mana genrenya itu tidak horor dan hanya menghasilkan profit sebesar 4 juta US dollar. Lalu ada film Grandma, ini juga film yang bukan horor dan hanya menghasilkan profit sebesar 6 juta US dollar. Lalu terakhir ada film Dub, yang dimana film ini juga bergenre tidak horor dan memiliki profit sebesar 17 juta US dollar. Selanjutnya, untuk story point yang kedua akan diperlihatkan perbandingan 3 visualisasi film tersukses menggunakan circle plot berdasarkan international gross versus domestic gross, lalu ada international gross versus profit, dan juga domestic gross versus profit. Lalu diberikan informasi tambahan mengenai genre dan juga tahun rilis untuk setiap judulnya. Yang pertama kita akan melihat untuk bagian genre horror terlebih dahulu. Lalu kita lihat untuk bagian international gross versus domestic gross, 3 film tersuksesnya ada film Jaws yang dirilis pada tahun 1975 dengan domestic gross-nya sebesar 265,9 juta US dollar. Lalu international gross-nya 211 juta US dollar. Yang kedua ada film The Exorcist yang dirilis pada tahun 1973 dengan domestic gross-nya sebesar 233 juta US dollar dan juga international gross-nya 208 juta US dollar. Lalu ada film Signs yang dirilis pada tahun 2002 dengan domestic gross sebesar 228 juta US dollar dan international gross-nya 180 juta US dollar. Berdasarkan 3 film tersukses ini bisa kita lihat bahwa masing-masing filmnya memiliki pendapatan dari domestic gross-nya lebih besar dibandingkan international gross-nya. Walaupun perbandingannya hanya berbeda sangat tipis. Lalu untuk film yang tidak sukses atau kurang suksesnya sendiri, kita ambil contoh satu, yaitu film Chernobyl Diaries yang dirilis pada tahun 2012 dengan domestic gross-nya sebesar 18,1 juta US dollar dan international gross-nya hanya 19 juta US dollar. Selanjutnya, berdasarkan international gross versus profit, 3 film tersuksesnya ada The Meg yang dirilis pada tahun 2018 dengan profitnya 353 juta US dollar, lalu international gross-nya 385 juta US dollar. Lalu yang tersukses kedua ada film World War Z yang dirilis pada tahun 2013
dengan profitnya sebesar 350 juta US dollar dan international gross-nya sebesar 338 juta US dollar. Lalu ada film Prometheus yang dirilis pada tahun 2012 dengan profitnya 273 juta US dollar dan international gross-nya 277 juta US dollar. Dari 3 film ini kita lihat bahwa masing-masing film ini memiliki international gross yang lebih besar dibandingkan profit yang dihasilkannya. Kita ambil juga film yang kurang sukses. Pada bagian ini adalah salah satunya film A Haunted House yang dirilis pada tahun 2013 dengan profit yang dihasilkan sebesar 58 juta US dollar dan international gross-nya sebesar 20 juta US dollar. Lalu di bagian domestic gross versus profit, 3 film terbesarnya atau tersuksesnya yang pertama ada film Jaws, sama seperti bagian international gross versus domestic gross, di mana profit yang dihasilkannya itu sebesar 468 juta US dollar dan domestic gross-nya yaitu sebesar 265,9 juta US dollar. Lalu yang kedua ada film The Exorcist yang dirilis pada tahun 1973 dengan profit yang dihasilkan adalah 429 juta US dollar dengan domestic gross-nya sebesar 233 juta US dollar. Lalu untuk yang ketiga ada film Signs yang dimana dirilis pada tahun 2002 dengan profitnya sebesar 336 juta US dollar dan domestic gross-nya sebesar 228 juta US dollar. Kalau kita lihat dari dua grafik ini, international gross versus profit dan domestic gross versus profit, masing-masing 3 film tersuksesnya ini memiliki jumlah profit yang lebih besar untuk bagian domestic gross versus profit dibandingkan untuk film tersukses di international gross versus profit. Karena pada film tersukses di bagian domestic gross versus profit ini, masing-masing filmnya itu memiliki profit yang lebih besar dibandingkan hasil domestic gross-nya. Nah, lalu bagian ini juga kita tampilkan film yang kurang suksesnya salah satu aja adalah Chernobyl Diaries yang dari tahun 2012 dengan profitnya sebesar 36 juta US dollar dan domestic gross-nya 18,1 juta US dollar. Lalu kita sekarang balik ke bagian genre not horror. Kalau kita lihat dari grafik ini, 3 film tersukses untuk masing-masing grafik juga merepresentasikan film tersukses secara keseluruhan untuk bagian genre. Yang pertama, di bagian international gross versus domestic gross terdapat film The Force Awakens yang dirilis pada tahun 2015 dengan domestic gross-nya 936,7 juta US dollar dan international gross-nya 1.133 juta US dollar. Lalu yang kedua ada Avengers Endgame yang dirilis tahun 2019 dengan domestic gross-nya sebesar 858,4 juta US dollar dan international gross-nya sebesar 1.939 juta US dollar. Lalu ada film Spider-Man No Way Home yang dirilis tahun 2021 dengan domestic gross-nya 814,1 juta US dollar dan international gross-nya sebesar 1.157 juta US dollar. Dari 3 film di atas ini, dari 3 film berikut bisa kita lihat bahwa perolehan international gross-nya lebih besar dibandingkan domestic gross yang mengartikan bahwa film-film ini lebih laku di pasaran internasional. Walaupun bagian domestik juga mereka cukup laku, hanya beda tipis saja dengan penghasilan dari internasional. Lalu untuk film yang kurang suksesnya kita ambil salah satu saja, ada film Grandma, di mana dirilis pada tahun 2015 dengan domestic gross-nya 6,7 juta US dollar, namun international gross-nya hanya 0. Kita beralih ke bagian international gross versus profit. Di bagian ini 3 film tersuksesnya. Yang pertama ada Avatar yang dirilis tahun 2009 dengan profitnya sebesar 2.686 dan international gross-nya sebesar 2.138. Yang kedua ada film Avengers Endgame dirilis pada tahun 2019 dengan profitnya yaitu 2.442 juta US dollar dan international gross-nya sebesar 1.939 juta US dollar. Lalu yang ketiga ada film Titanic yang dirilis pada tahun 1997
dengan profitnya sebesar 2002 juta US dollar. Lalu international gross-nya sebesar 1.542 juta US dollar. Berdasarkan grafik bisa dilihat bahwa profit yang dihasilkan dari 3 film ini lebih besar dibandingkan international gross-nya. Lalu ada juga film yang kurang suksesnya, kita ambil contoh yaitu Boyhood, di mana dirilis pada tahun 2014 dengan profitnya hanya 40 juta US dollar dan international gross-nya hanya 19 juta US dollar. Lalu kita beralih pada bagian domestic gross versus profit, di mana 3 film tersuksesnya. Yang pertama itu ada The Force Awakens, di tahun 2015, dengan profitnya sebesar 1.764 dan domestic gross-nya sebesar 936,7 juta US dollar. Lalu yang kedua ada film Avenger Endgame, yang dari tahun 2019 dengan profitnya yaitu sebesar 2.442 juta US dollar dan domestic gross-nya sebesar 858,4 juta US dollar. Lalu untuk yang ketiga ada Spider-Man No Way Home yang dari tahun 2021 dengan profitnya 1.771 juta US dollar dan domestic gross-nya 814,1 juta US dollar. Kalau kita lihat film tersukses antara international gross versus profit dan juga domestic gross versus profit, bisa dilihat perbedaan yang cukup jelas antara profit yang dihasilkan masing-masing. Walaupun untuk masing-masing film memiliki profit yang cukup besar. Lalu untuk bagian domestic gross versus profit sendiri, film kurang suksesnya kita ambil contohnya ada film Slade yang dimana dirilis tahun 2017 dengan profitnya hanya 4 juta US dollar dan domestic gross-nya 3,9 juta US dollar. Selanjutnya, untuk story point ketiga akan diperlihatkan tampilan visualisasi film tersukses sepanjang masa untuk masing-masing genre horor dan juga non-horor berdasarkan profit dengan filter budget maksimal 50 juta US dollar. Kita akan lihat untuk grafik yang horor terlebih dahulu. Kita ambil contoh 3 film yang tersuksesnya. Yang pertama ada film Jaws yang dirilis pada tahun 1975 dengan budgetnya 9 juta US dollar dan profit yang dihasilkannya adalah 467,5 juta US dollar. Lalu pada yang kedua kita peroleh film The Exorcist yang dirilis pada tahun 1973 dengan budgetnya 12 juta US dollar dan profit yang dihasilkannya sebesar 429,3 juta US dollar. Yang ketiga ada film A Quiet Place yang dirilis pada tahun 2018 dengan budgetnya sebesar 17 juta US dollar dan profit yang dihasilkannya sebesar 324 juta US dollar. Lalu ada pula film yang kurang sukses. Salah satunya kita ambil contoh adalah film Chernobyl Diaries di mana dirilis pada tahun 2012 yang hanya memiliki budget sebesar 1 juta US dollar dan profit 36,2 juta US dollar. Selanjutnya kita beralih ke bagian genre non-horror, di mana kita ambil 3 contoh film yang tersuksesnya. Yang pertama ada film The Lion King yang dirilis pada tahun 1994 dengan budgetnya sebesar 45 juta US dollar, namun profitnya dihasilkan sebesar 1019 juta US dollar. Lalu ada film E.T. yang dirilis pada tahun 1982 dengan budgetnya 10,5 juta US dollar, mampu menghasilkan profit 782 juta US dollar. Lalu yang ketiga ada film Star Wars yang dirilis pada tahun 1977 dengan budgetnya 11 juta US dollar, mampu menghasilkan profit sebesar 764 juta US dollar. Lalu untuk film yang kurang suksesnya kita ambil salah satu contohnya adalah film Slade yang dimana dirilis pada tahun 2017 dengan budget hanya sebesar 250.000 US dollar. Nah, namun profit yang dihasilkan 4 juta US dollar. Dari 2 grafik ini bisa kita peroleh bahwa berdasarkan genre
genre non-horror lebih mampu menghasilkan profit yang lebih besar berkali-kali, beratus kali lipat dibandingkan genre horror. Walaupun genre horror juga bisa menghasilkan, beberapa film bisa menghasilkan profit puluhan kali lebih besar dibandingkan budgetnya. Lalu kita lihat untuk film-film tersuksesnya ini didominasi dengan film-film yang rilis pada tahun 1900-an. Hanya film A Quiet Place saja di genre horror yang dirilis pada tahun 2018. Selanjutnya saya akan melanjutkan story untuk nomor 2, yaitu untuk story point keempat, untuk top 10 film. Pada story point ini terdapat 4 bentuk visualisasi yang masing-masing menggambarkan pada bagian kiri atas merupakan top 10 untuk 10 film tersukses dengan genre yang bukan horor berdasarkan worldwide gross-nya. Sementara pada bagian kanan berupa top 10 untuk 10 film tersukses dengan genre horor berdasarkan worldwide gross juga. Dan pada bagian kiri bawah merupakan persentase film tersukses berdasarkan persentase pendapatan internasional terbanyak. Dan pada bagian kanan bawah terakhir merupakan perbandingan antara worldwide gross terhadap tahun. Pertama-tama akan kita analisis. Untuk bagian visualisasi yang kiri atas, terlihat dalam visualisasi top 10 film tersukses yang bukan horor dengan analisis mark size, kita bisa lihat bahwa pengukuran film tersukses berdasarkan worldwide gross diukur dari lingkaran yang terbesar hingga yang terkecil. Makin lama makin mengecil jika kita lihat perbandingan dari lingkaran ini. Berdasarkan top 10 ini, tetap yang paling sukses untuk genre bukan horor adalah film Avatar, dengan total worldwide gross-nya sebesar 2.923 million. Selanjutnya pada sebelah kanan, kita juga akan analisis untuk top 10 film tersukses yang bukan untuk genre yang horor, yaitu pengukurannya sama menggunakan size. Semakin besar worldwide gross-nya, maka lingkarannya pun akan semakin besar. Seperti contoh, untuk film tersuksesnya diduduki oleh World War Z dengan worldwide gross horornya sebesar 540,5. Selanjutnya, untuk film tersukses berdasarkan persentase pendapatan internasional terbanyak, dalam hal ini direpresentasikan dengan visualisasi bar chart. Dan yang terbanyak adalah film The King's Speech dengan persentase gross internasionalnya sebesar 2.659 dan bergenre bukan horor. Selanjutnya, untuk visualisasi keempat, untuk melihat worldwide gross terhadap tahun, hal ini dapat diukur dengan semakin baru film tersebut dibuat atau diproduksi, maka worldwide gross yang diraup akan semakin besar pula. Berdasarkan analisis tersebut dapat kita lihat pada bahwa tahun 2009, film Avatar meraup worldwide gross sebesar 2.923. Jika kita bandingkan dengan film-film lama seperti The Exorcist pada tahun 1973, worldwide gross-nya hanya sebesar 441. Berdasarkan story point ini, dapat kita simpulkan bahwa film tersukses masih didominasi oleh film-film yang bukan bergenre horor. Dapat kita lihat bahwa dari dua visualisasi di atas ini, lingkaran-lingkaran pada top 10 film tersukses dengan genre bukan horor masih lebih besar jika dibandingkan dengan lingkaran-lingkaran pada top 10 film tersukses yang bergenre horor. Hal ini juga dibuktikan dengan persentase berdasarkan visualisasi bar chart, bahwa persentase pendapatan internasional terbanyak masih didominasi oleh film bergenre bukan horor. Dapat kita lihat juga pada bagian worldwide gross terhadap tahun, film-film yang mendominasi semakin lama, semakin baru tahun buatnya, maka worldwide gross-nya akan semakin tinggi didominasi oleh film-film bergenre bukan horor. Untuk mempermudah dalam membaca ataupun menganalisis story point ini, dilengkapi juga dengan dashboard dinamis. Jika kita ingin melihat film horor yang tersukses, dapat kita filter bagian-bagian kanan atas sini, yaitu dengan
mengklik bagian horor saja seperti berikut, maka yang muncul hanya yang warna biru, atau dapat kita lihat juga penjelasan pada legendanya, warna biru merupakan film bergenre horor. Dapat kita lihat di sini jika kita ingin membandingkan manakah dari film genre horor yang paling tinggi ataupun yang paling sukses. Sebaliknya, jika untuk yang not horror juga demikian, diklik saja pada bagian ini, maka yang muncul yang warna orange, seperti yang tertera pada legenda. Demikianlah analisis untuk story point keempat ini dengan judul Top 10 Film. Selanjutnya, saya akan menjelaskan story point terakhir dalam presentasi ini, yaitu pengukuran film tersukses per dekade. Dalam visualisasi pertama, dapat kita lihat visualisasi tree map ini, bahwa persentase budget recover secara keseluruhan film yang tersukses adalah Paranormal Activity, dengan besar budget recover-nya sebesar 12.933. Sehingga terlihat bahwa ukurannya paling besar jika di antara yang lain, dan kotaknya berwarna biru dikarenakan bergenre horor. Sebenarnya jika kita manfaatkan fitur pada bagian kanan ini, kita bisa lihat bahwa jika kita coba lihat kesuksesan film per dekade akan berbeda-beda, seperti contoh berikut ini. Pada tahun 70-an, film tersuksesnya bergenre bukan horor, yaitu dengan film Star Wars. Kemudian jika kita ganti pada tahun 80-an, bukan horor juga, yaitu film E.T. Jika kita ganti juga pada tahun 90-an, mulai muncul film horor yaitu Blair Witch Project. Kemudian jika kita ganti pada tahun 2000-an, film horor juga Paranormal Activity yang cukup besar persentase budget recover-nya. Dan tahun 2010-an The Gallows. Dan pada tahun 2020-an bergenre bukan horor, yaitu Super Mario Bros. Dapat kita lihat bahwa di sini film-film horor dikatakan sukses secara budget recover dimulai pada tahun 90-an. Atau mungkin pada dekade tersebut film horor mulai dikenali oleh banyak orang di dunia ini. Tentunya kita juga dapat melihat untuk kesuksesan film dalam memilih genre horor atau bukan horornya berdasarkan filter pada di sebelah kirinya berikut. Jika kita ingin yang horor, maka yang tertampilkan hanyalah film-film bergenre horor. Dan yang bukan horor, film-film yang bergenre bukan horor. Kita juga dapat gabungkan misalnya film horor tersukses pada tahun 80-an atau mungkin tahun 90-an karena dimulai pada tahun segitu, yaitu Blair Witch Project. Jika kita ganti pada tahun 2000-an, Paranormal Activity. Tahun 2010-an, The Gallows. Dan mulai banyak film-film horor yang mulai diproduksi. Dan untuk tahun 2020, mungkin masih sedikit. Sebaliknya, kita juga dapat melihat film horor pada tahun 70-an, yang paling sukses adalah Star Wars berdasarkan budget recover. Begitu seterusnya, sementara untuk visualisasi yang kedua, yaitu lagi-lagi worldwide gross yang digambarkan dengan bar chart. Pada bagian ini, kita langsung saja mengaplikasikan pada bagian filter dekade di kanan untuk melihat kesuksesan film berdasarkan worldwide gross per dekadenya. Kita mulai untuk tahun 70-an, dapat terlihat bahwa yang tertingginya adalah film bergenre bukan horor atau Star Wars. Untuk tahun 80-an, bukan horor juga E.T. Untuk tahun 90-an, bukan horor juga Titanic. Tahun 2000-an, bukan horor juga Avatar. Kemudian pada tahun 2010-an, bukan horor juga Avengers. Dan tahun 2020-an, kita lihat bukan horor juga, yaitu Spider-Man. Berdasarkan worldwide gross, kita lihat bahwa kesuksesan film
per dekadenya rata-rata diduduki oleh film-film yang bergenre bukan horor di sini. Sekian mungkin presentasi dari story kedua ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan film tersukses dari per dekadenya pun rata-rata diduduki oleh film-film bukan horor. Dan jika kita juga melihat ulang kembali dari story point pertama hingga ke 5 ini, dapat kita simpulkan bahwa rata-rata film tersukses sepanjang masa masih diduduki oleh film-film bergenre bukan horor. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penulisan di dalam tabel. Terima kasih banyak.